Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, dan para pemirsa sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan model-model kooperatif pada kurikulum. Materi kali ini adalah model-model kooperatif pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum merdeka yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah: pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Apakah hanya model pembelajaran berbasis proyek saja yang harus diterapkan dalam kurikulum merdeka? Sebelumnya, mari kita lihat model kooperatif learning. Definisi pengertian model kooperatif learning. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar, seperti yang dikemukakan Huda 2015 halaman 32. Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Koper 1999 dalam ASMA 2006 halaman 11 menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif sebagai metode pembelajaran yang melibatkan kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan dan tugas-tugas akademik bersama, sambil bekerja sama belajar keterampilan-keterampilan kolaboratif dan sosial. Anggota-anggota kelompok memiliki tanggung jawab dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar dalam belajar kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dengan tingkat kemampuan yang berbeda untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dengan cara bekerja sama antar siswa dalam tiap kelompok. Tujuan model kooperatif learning. Menurut Slavin dalam Tukiran Tanirja dan kawan-kawan 2011-55, tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetensi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Nur Hadi 2003 memandang bahwa pembelajaran kooperatif secara sadar menciptakan interaksi yang silih asah, sehingga sumber belajar peserta didik bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga sesama peserta didik. Unsur-unsur model kooperatif learning. Pada bagian unsur dari pembelajaran kooperatif menurut David dan Roger ada 5, yakni 1. Face-to-face promotive interaction. Ciri khusus dari unsur ini adalah rasa saling percaya, berbagi, membantu, mengingatkan, percaya, dan menyemangati. 2. Personal responsibility. Ini adalah terciptanya tanggung jawab dari individu siswa. Ini merupakan tujuan utama dari pembelajaran. Hal ini terbangun karena adanya pembentukan grup untuk berdiskusi dan belajar. 3. Interpersonal skill. Peran dari unsur ini berfungsi untuk peningkatan keterampilan mengenal dan menerima diri sendiri untuk saling mendukung satu dan lainnya, sehingga proses kerjasama akan tercipta. 4. Group processing. Proses ini merupakan hasil dari aktivitas dari kerja antara individu dan grup, sehingga proses belajar lebih efektif dalam berkontribusi dalam setiap individu. 5. Positive interdependence. Peran ini adalah tanggung jawab setiap bahan yang diterima setiap individu dalam grup, dituntut untuk dipahami lebih mendalam. Ciri-ciri kooperatif learning. Saling ketergantungan positif,
akuntabilitas individu, interaksi tatap muka, manajemen konflik, pemrosesan kelompok. Saling ketergantungan positif. Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa, sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka. Tanggung jawab perseorangan. Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran kooperatif, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Pengajar yang efektif dalam model pembelajaran kooperatif membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. Tatap muka. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan. Komunikasi antar anggota. Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Karena keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses panjang. Namun proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan perkembangan mental dan emosional para siswa. Evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Model-model kooperatif learning. 1. Student Teams Assessment Division. 2. Jigsaw. 3. NHT Number Head Together. 4. TPS Think Pair Share. 5. Picture and Picture. 6. Problem Solving. 7. TGT Team Games Tournament. 8. CIRC Cooperative Integrated Reading and Composition. 9. GI Group Investigation. 10. TAI Team Accelerated Instruction. 11. Learning Cycle. 12. Cooperative Scripts. STAT Student Teams Achievement Division. STAT merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Model ini mengkondisikan siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa dengan kemampuan yang heterogen. Jigsaw. Pengertian jigsaw adalah sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknis pertukaran dari kelompok ke kelompok lain dengan suatu perbedaan penting. Setiap peserta didik mengajarkan sesuatu. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran dengan jigsaw, yakni adanya kelompok asal dan kelompok ahli dalam kegiatan belajar mengajar. Setiap siswa dari masing-masing kelompok yang memegang materi yang sama berkumpul dalam satu kelompok baru, yakni kelompok ahli. Masing-masing kelompok ahli bertanggung jawab untuk sebuah materi atau pokok bahasan. Setelah kelompok ahli selesai mempelajari satu topik materi keahliannya, masing-masing siswa kembali ke kelompok asal mereka untuk mengajarkan materi keahliannya kepada teman-temannya dalam satu kelompok diskusi. NHT. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau kepala bernomor merupakan pengembangan dari model kooperatif tipe TGC. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Kagan. Ciri khususnya adalah pembelajaran kelompok melalui penyelesaian tugas dengan saling membagi ide. Model pembelajaran NHT adalah model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk berperan menjadi narasumber terhadap temannya di kelas. Menurut Rahmat Widodo 2009, model pembelajaran NHT merupakan model pembelajaran di mana siswa belajar mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. Model pembelajaran ini efektif untuk melatih siswa berbicara untuk menyampaikan ide atau gagasan atau pendapatnya sendiri. Model ini memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk bertindak sebagai seorang pengajar atau penjelas materi dan seorang yang memfasilitasi proses pembelajaran terhadap siswa lainnya.
Dengan model ini, siswa yang selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif. TPS, Think Pair Share. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS Think Pair Share. Tipe model pembelajaran kooperatif ini memungkinkan setiap anggota pasangan siswa untuk berkontemplasi terhadap sebuah pertanyaan yang diajukan. Setelah diberikan waktu yang cukup, mereka selanjutnya diminta untuk mendiskusikan apa yang telah mereka pikirkan tadi atau hasil kontemplasi dengan pasangannya masing-masing. Setelah diskusi dengan pasangan selesai, guru kemudian mengumpulkan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan tersebut dari seluruh kelas. Picture in Picture. Model pembelajaran Picture in Picture adalah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar atau produk visual lain sebagai media pembelajarannya. Model ini mirip dengan example and non-example yang mengharuskan siswa untuk memasangkan dan mengurutkan beberapa gambar dalam urutan yang logis. Supriyono dalam Muda 2015 halaman 236. Artinya pembelajaran akan terbantu oleh media gambar yang akan memberikan konteks lebih. Selain itu mengharuskan siswa untuk menyusun gambar-gambar yang telah diacak untuk kemudian disusun berdasarkan urutan logis akan menumbuhkan daya kreasi interaktivitas siswa terhadap materi pembelajaran. Creative Problem Solving merupakan suatu kegiatan yang didesain guru dalam rangka pembelajaran tantangan kepada siswa melalui penugasan, di mana peran guru untuk dapat memotivasi siswa agar mau menerima tantangan dan membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah. Masalah yang diberikan pada siswa harus masalah yang pemecahannya terjangkau oleh kemampuan siswa. Masalah di luar jangkauan kemampuan siswa dapat menurunkan motivasi siswa. Sesuai yang dijelaskan Karen dalam Cahyono 2009 halaman 3, bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Creative Problem Solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan atau permasalahan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya, terutama dalam pemecahan permasalahan. Tim turnamen. Slavin 2015-163 mendefinisikan TGT merupakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Soimin 2015 halaman 2203 menyatakan TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Rosman 2014 halaman 224 mendefinisikan TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Model pembelajaran CIRC adalah salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, di mana peserta D dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, memahami kosakata dan seni berbahasa. Menurut Etin Solihatin dan Raharjo, cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menuliskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar, serta berfungsi sebagai pedoman bagi para perencana pembelajaran dan bagi para pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Roger dan David Johnson dalam Anitali menyatakan bahwa tidak semua kerja kelompok dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal ada 5 unsur model pembelajaran gotong royong harus ditetapkan. Pembelajaran kooperatif tipe GI, Group Investigation, dikembangkan oleh Shlomo dan Sharon di Universitas Tel Aviv, Bobri dan Susanto 2006. Group Investigation adalah model belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok secara heterogen dilihat dari kemampuan dan latar belakang, baik dari jenis kelamin, suku, dan agama, untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Istiqomah et al. 2010.
Menurut saran dalam Yasmin 2010, Group Investigation merupakan suatu perencanaan serta pengorganisasian kelas secara umum di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil menggunakan inquiry kooperatif, diskusi kelompok, dan perencanaan kooperatif dan proyek. Tipe model pembelajaran kooperatif yang satu ini sebenarnya adalah penggabungan dari pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran individual. Pada model pembelajaran kooperatif tipe TAI, siswa mengikuti tingkatan yang bersifat individual berdasarkan tes penempatan, dan kemudian dapat maju ke tahapan selanjutnya berdasarkan tingkat kecepatan belajar. Jadi setiap anggota kelompok sebenarnya belajar unit-unit materi pelajaran yang berbeda. Rekan sekelompok akan memeriksa hasil pekerjaan rekan sekelompok lainnya dan memberikan bantuan jika diperlukan. Tes kemudian diberikan di akhir unit tanpa bantuan teman sekelompoknya dan diberikan skor. Lalu setiap minggu guru akan menjumlahkan total unit materi yang diselesaikan suatu kelompok dan memberikan sertifikat atau penghargaan bila mereka berhasil melampaui kriteria yang telah ditetapkan. Dan beberapa poin tambahan untuk kelompok yang anggotanya mendapat nilai sempurna. Learning cycle. Learning cycle atau siklus belajar adalah pembelajaran dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara tepat dan teratur dengan tahapan pembangkitan minat, entertainment, exploration, penjelasan, explanation, elaboration atau extension, dan evaluation. Setiap mahasiswa harus dapat membangun pengetahuan itu di dalam otaknya sendiri karena tugas seorang dosen hanyalah memfasilitasi. Atau kalau di sini adalah setiap siswa harus dapat membangun pengetahuan itu di dalam otaknya sendiri karena tugas seorang guru hanyalah memfasilitasi. Kooperatif Script, Tani Reja, Faridli, dan Harmianto 2011 halaman 101 mengatakan bahwa skrip kooperatif merupakan model belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian cara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Kemudian Dan Serao Puada 2010-18 menyatakan pelajaran kooperatif skrip adalah suatu cara bekerjasama dalam membuat naskah tulisan tangan dengan berpasangan dan bergantian cara lisan dalam mengintisarikan materi-materi yang dipelajari. Slavin Puada 2010 halaman 19, kooperatif skrip adalah model belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian peran sebagai pembaca atau pendengar dalam mengintisarikan bagian-bagian yang dipelajari. Berdasarkan dua pendapat yang telah dipaparkan, kooperatif skrip merupakan model belajar yang membutuhkan kerjasama antara dua orang, yang mana yang satu sebagai pembicara dan yang satunya sebagai pendengar. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Harapan tanpa usaha biasanya adalah perjalanan yang lama dan tak kunjung sampai.